berdoa bersama agar pembelajaran pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, langsung saja saya izin share screen. Nanti apabila saya terlalu cepat atau mungkin penjelasannya kurang jelas atau apa, silahkan langsung ditanyakan saat itu juga. Jadi nggak usah nunggu nanti di sesi tanya jawab, langsung saja seandainya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya. Oke, saya mulai. Hari ini kita akan belajar materi UP yaitu profesional matematika, Bapak Ibu. Yang pertama itu soalnya tentang masalah terkait perbandingan dan skala, Bapak Ibu. Nah, perbandingan dan skala di sini sebenarnya bukan materi yang sulit ya. Sebentar, saya matikan WhatsApp saya supaya tidak mengganggu jalannya kita belajar hari ini. Yes. Oke, sudah ya, sudah saya buka lagi. Oke, materi pertama itu tentang perbandingan. Nah, perbandingan di sini ada dua jenis perbandingan, Bapak Ibu. Yang pertama itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Kapan kita gunakan perbandingan senilai? Apabila ada satu variabel itu naik, maka variabel yang lain juga naik gitu. Maka yang lain ikut naik. Itu disebut senilai. Dan sebaliknya, apabila suatu variabel turun, variabel yang satunya juga ikut turun. Apa contohnya? Contohnya misalnya variabel A itu adalah jarak, misalnya ya, dan variabel B adalah waktu. Oke, kita telah bersama. Apabila jarak yang dilalui itu semakin jauh, semakin naik, ya kan? Maka waktunya juga akan semakin lama. Nah, itu berarti perbandingan senilai. Ya, jadi diingat-ingat dulu. Senilai itu harus satu tujuan. Kalau berbalik nilai itu sebaliknya, Bapak Ibu. Ketika ada satu variabel naik, maka variabel yang lain justru turun. Apa ya contohnya? Nah, misalnya antara kecepatan dengan waktu. Nah, ini ya. Coba kita bayangkan ya. Kalau kecepatannya itu semakin naik, semakin tinggi, ya kan? Maka apa yang terjadi? Pasti waktunya semakin singkat. Nah, maka di sini perbandingannya yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, harus paham dulu ya dua jenis perbandingan ini. Terus cara mengerjakannya bagaimana? Nah, kalau senilai itu kita pakainya per ya. A1 per A2. Nah, misalnya jarak pertama per jarak kedua, kita sama dengankan dengan waktu pertama per waktu kedua. Nah, nanti di pembahasan ini sudah ada. Terus kalau berbalik nilai itu boleh menggunakan kali, Bapak Ibu. Jadi silakan sih suka yang mana. Ada yang modelnya kayak gini, A1 per A2 sama dengan dibalik B2 per B1 ya. Jadi kalau di sini kecepatan pertama justru dihubungkannya dengan waktu yang kedua. Atau cara yang kedua pakainya perkalian ya. A1 kali B1 akan sama dengan A2 kali dengan B2. Ya, kalau ditanya apa nih A1, B1, nah ini maksudnya begini ya. Nanti di soal ini akan kita bahas yang dimaksud 1, 2 itu apa. Kalau cara mudahnya itu senilai itu dibagi A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Tapi kalau berbalik nilai
itu dikali. Ini kalau saya ngajari murid-murid saya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur pakai yang ini pun juga tidak apa-apa. Nyamannya yang mana? Itu caranya. Sekarang kita masuk ke soal. Untuk membuat 5 potong kue, nah ini berarti ada variabel. Variabelnya apa di sini? Variabelnya adalah kue, Bapak Ibu. Kue. Kuenya 5 potong, gulanya 3/4. Oke, sekarang kita nalar dulu. Semakin banyak kuenya, kira-kira gulanya semakin banyak, apa semakin sedikit? Coba dijawab di kolom chat. Antara kue dengan gula ini berbanding lurus atau berbanding terbalik? Silahkan Bu Ulfatun Nikmah. Maaf Kak, itu soalnya enggak terlihat di depan soal. Enggak terbaca di depan. Apa cuma saya ya? Di soalnya itu. Slide-nya belum. Ya, slide-nya belum kelihatan, Mbak. Iya, Bu, enggak kelihatan. Oh, dari tadi berarti belum muncul. Tapi Iya, enggak muncul. tulisan saya juga enggak muncul. Tulisannya muncul, cuma itunya masih judul belajar bareng. PPT-nya itu tidak jalan ya. PPT-nya. Oke. Sebentar saya ulang lagi ya. Padahal di tempat saya sudah muncul, sinyal saya juga lumayan lancar, cuma memang ini agak mendung. Biasanya sinyal IndiHome ya gitu. Ini masih di judul. Oke, sebentar. Saya ulang lagi. Ini sudah, terus saya slideshow. Ini di judul, sekarang sudah masuk di soal. Belum, Kak. Masih di judul ya. Background-nya. Masih di judul lagi. Belum pindah ke soal. Belum. Masih bagian kiri itu soalnya masih di sebelah kiri, belum masih select 1. Oh ya, sebentar. Kedua. Ini padahal sinyal saya aman itu, sebentar ya. Ibu. Dalam saya. Sebentar, Ibu baru ngajar. Boleh. Oke, saya ulang lagi. Ini saya share screen lagi. Ini soalnya kedua. Terus saya slideshow sudah muncul? Sudah. Ada Bu, ada. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Oke, saya ulang ya. Berarti ini soalnya untuk membuat 5 potong kue diperlukan 3/4 kilogram gula. Lah, ini saya tanyakan tadi ke Bapak Ibu, hubungan antara kue dengan gula di sini apa ya? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus ya. Berbanding ya. Berbanding. Banding atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Berbanding lurus atau senilai ya, sama aja ya, senilai berbanding lurus ya itu. Karena apa? Karena semakin banyak kue pasti gulanya juga semakin banyak, ya kan? Nah, berarti ini misal kuenya kita sebut dengan A ya Bapak Ibu, maka ini kita tulis dengan A1. Nah, gulanya kita sebut dengan B, maka kita sebut dengan B1. Gitu. Jika banyak gula disediakan 3 kg, ini berarti B2, maaf, karena gula ya, gula itu adalah B. Yang ditanyakan adalah banyak kue, berarti A2-nya berapa. Nah, ini dalam penamaannya jangan sampai salah. Jadi kalau kue sudah kita sebut variabel A, ya ini nanti harus A. Kalau gula kita sebut variabel B, berarti yang ini juga B. Nah, ini untuk pemberian nama A1, A2, B1, B2 ada pertanyaan? Itu orang-orangnya masih di atas, Bu. Mohon maaf Bu, itu tidak usah di slideshow saja. Kalau di slideshow tidak bisa bergerak itu Bu. Lagi. Tidak usah di slideshow. Lah gimana? Berarti cuma PowerPoint-nya gini aja berarti. Kalau ini bisa? Bisa. Bisa terlihat. Untuk pembahasannya tidak tampak, Mbak. Pembahasannya itu tidak tampak itu di layar.
Oke, ini aja ya, saya bukakan ini aja ya berarti ya. Ini kalau ini muncul. 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 Oke, udah. Oke, siap. Jadi tadi penamaannya sudah paham ya? 5 potong kue tadi kita sebut dengan A, gula kita sebut dengan B, yang diketahui gulanya 3 kilo, berarti kuenya berapa? Nah, ini dituliskan kayak gini ya Bapak Ibu ya. 5 kue 3/4 kilogram. Ya kan? 5 kue 3/4 kilogram. Kalau 3 kilo kuenya berapa? Gitu ya. Ini tadi yang kita sebut dengan senilai. Maka untuk mencari X di sini bisa langsung dikali silang. Ini kali ini kali ini. Gitu ya. Jadi 3/4 kita kalikan dengan X sama dengan 5 kali 3. Berapa? 15. Ingat konsepnya tadi. Konsepnya tadi sudah saya jelaskan. Kalau itu senilai, ingat lagi tadi senilai, maka nulisnya kan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi 5 per X sama dengan 3/4 per 3. Tapi cara menyelesaikannya gimana? Kali silang. Ya, jadi 3/4 kita kalikan dengan X sama dengan 5 kali 3, 15. Sehingga X-nya berapa? X-nya berarti 15 dibagi. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kan perkalian ini, 3/4 kali X. Kalau kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi pembagian. 15 dibagi 3/4 sama artinya dengan 15 dikali 4/3. Pecahan ya. Pecahan matematika, pembagian diubah jadi perkalian tetapi dibalik. Nah, kemudian 15 kita coret dengan 3. Jawabannya 5 kan ya. 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, itu cara untuk mengerjakan perbandingan senilai. Oke, saya lanjutkan. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan. Nah, Bapak Ibu, nanti di kisi-kisi berikutnya itu isinya tentang soal pecahan. Badru ingin membagikan uang hasil penjualan sawah sebesar 120 juta kepada keempat anaknya. Ternyata ketiga anaknya tuh mendapat 1/3 bagian, 1/4 bagian, dan 1/5 bagian. Tetapi yang ditanyakan adalah sisanya ini diberikan ke anak yang keempat. Nah, berarti kan sisa dari yang sudah dibagi ini kan 1/3, 1/4, sama 1/5. Ya, yang didapatkan oleh anak keempat. Nah, langsung saya bahas. Pertama, ini kan pecahan ya Bapak Ibu ya. Anak pertama kan dapat 1/3. Anak kedua dapat 1/4. Anak ketiga dapat 1/5. Anak keempatnya kita misalkan dengan X. Nah, dalam sebuah pecahan itu, jumlah dari semuanya ini adalah 1. Nah, terus kita apakan? Kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut dengan mencari apa? Mencari KPK dari penyebutnya. 3, 4, dan 5. Kita cari KPK-nya. Diperoleh KPK-nya berapa? KPK-nya ternyata 60. Setelah diperoleh KPK 60, baru kita cari pembilangnya. Kalau 3 supaya jadi 60 dikali 20 ya. Maka atas juga kita kali 20. 20 kali 1 hasilnya 20. Sekarang yang ini. 4 biar jadi 60 dikali 15. Maka 1 kita kalikan 15. Hasilnya 15. Selanjutnya 5 biar jadi 60 dikali 12.
Maka atas ini 1 juga kita kali 12. Hasilnya 12. Sehingga 20 ditambah 15, 35 kan? Ditambah 12, jawabannya 47 per 60. Ditambah X, hasilnya harus 1. Berarti X-nya bagaimana? X-nya berarti kan kita pindah ruas ini. Dari kanan kita pindah ke kiri. Ditukar. Ya, berarti X-nya gimana? 1 dikurangi yang sudah ada. 1 dikurangi 47 per 60. Ini kan yang dibagi ke anak 1, 2, dan anak ketiga tadi 47 per 60. Berarti sisanya berapa? Satunya ini kita ubah dulu. Karena penyebutnya 60, maka supaya 1 pembilangnya juga kita ganti dengan 60. Sehingga 60 kita bagi 60 hasilnya adalah 1 kan. Nah, jadi 1 ini kita ubah jadi 60 per 60. 60 dikurangi yang sudah ada. Dikurangi 47. Hasilnya berapa? 13. Belum selesai ya. Karena tadi total uangnya adalah 120 juta. Maka 13 per 60 ini kita kalikan dengan 120 juta. 60 kita coret dengan 120, hasilnya 2 juta. Dikali 13, oh berarti 26 juta. Gitu. Jadi memang soal matematika di UP itu memang soal HOTS. Jadi harus berpikir beberapa langkah. Tapi sebenarnya kalau kita kerjakan pelan-pelan pasti juga dapat. Karena waktunya nanti lama. Panjenengan tes nanti, Bapak Ibu tes nanti waktunya tuh 3 jam. Jadi lama sekali. Kalau mau mengerjakan step by step seperti ini, pasti selesai waktunya. Hanya mungkin pembiasaan, apalagi yang mengajar kelas 1, 2, 3, yang jarang ketemu pecahan. Nah, itu harus mau berproses ya, untuk bisa menyelesaikan soal ini tadi. Silahkan Bu Dwi Marisa. Bu, mohon maaf mau bertanya. Untuk jalannya itu ada yang cara cepat nggak, Bu? Supaya nggak bingung gitu. Nggak ada, karena ini soal HOTS, Bu. Nggak ada cara cepatnya kayak gimana. Ya memang harus dicari, sudah dipakai 1/3, sudah dipakai 1/4, sudah dipakai 1/5, sisanya berapa? Kalau cara lain yang tanpa harus menyamakan penyebut ya, ini saya beri cara yang kedua, ini cara sederhana. Berarti Bapak Ibu cari dulu, kan tadi anaknya kan ada 3, ya kan? Bapak Ibu cari dulu coba, anak dapat berapa berarti kalau anak pertama? Anak pertama dapatnya kan 1/3 kan? 1/3 kita kalikan 120 juta. Gitu kan? Anak pertama. Berarti dapat berapa nih anak pertama? 40 juta. Ya kan? Nah, ini anak pertama. Ini cara lain ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti nyaman pakai yang mana. Anak kedua dapat berapa? 30. Iya, caranya 1/4 dikali. Iya, betul. 120 juta hebat. Berapa? 30 juta. Gitu. Terus anak ketiga dapat berapa? 24 juta. Iya, betul. Nah, konsepnya kan sebenarnya seperti ini. Nah, berapa ini? 24 juta. Ya, padahal tadi keseluruhan uangnya berapa Bapak Ibu? 120. Nah, ini berarti kita hitung dulu ya, jumlah ketiganya ini berapa ya? Kan sudah diberikan 40 sama 30, 70. 70 tambah 24 berarti 94 juta. Gitu ya. Berarti sisanya anak keempat dapat berapa? 120 dikurangi 94. Berapa? 36 juta.
Itu boleh. Udah yang itu. 26, Bu. Oke. 26. 26. 26. Oke, maaf salah ketik ya. Ya. Sebentar. Ini diganti sendiri ya, soalnya kalau habis annotate saya nggak bisa ngeklik lagi yang ini. Diganti yang ini ya. Yang ini berarti sisanya berapa tadi? Sisa berarti 120 dikurangi 94. 26 juta. Gitu nggih? Sudah? Cek Bisa saya lanjutkan? Ya. Lalu? Saya jadi nggak bisa pakai itu, nggak bisa pakai tablet soalnya kalau harus jadi host. Saya jadikan host bisa kah? Iya, bisa Mas. Tak jadikan host. Baru berapa soal, Mbak? Baru 2. Oh, baru 2. Oke. Oke, sudah ya. Okay. Tadi kendala PowerPoint saya itu nggak bisa apa tadi? Di slideshow, saya share screen nggak bisa. Jadi agak ada kendala itu tadi. Oke, ini sudah direkod ternyata. Sudah saya record. Sudah saya record kan tadi? Sudah. Oke. Ya. Lanjut ya. Siap. Yang lain saya mute. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sambil baca. Oke, lebih cepat. Iya, nggak apa-apa. Soal cara itu kembali ke kesukaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mahir pembilang, penyebut, dan lain-lain, pasti nyaman cara pertama. Tapi kalau belum, nggak apa-apa pakai cara kedua. Jadi matematika itu kalau saya ajarkan ke murid-murid saya itu banyak jalan menuju Roma. Kamu suka yang mana? Gitu. Ya, jadi tidak harus. Nah, Bapak Ibu kalau punya murid juga jangan memaksakan murid harus pakai caranya Bapak Ibu ya. Biarkan dia menggunakan cara yang dia paling nyaman. Lanjut ya, sekarang kisi-kisi berikutnya. Disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan. Peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Nah, coba Bapak Ibu baca dulu soalnya, terus silahkan dijawab di kolom chat. Mas Umam, tolong yang ini nanti dibahas satu nomor dulu. Saya tak ambil tablet dulu sebentar ya. Yang nomor berapa, Mbak? Ini aja, nomor 22 ini toh. Siap. Sebentar saya ambil tablet. Oke. Oke, saya ambil alih terlebih dahulu. Ya, izin untuk membahas. Sudah banyak yang menjawab, nih. Sudah banyak yang menjawab delta. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Bentar. DDDBBB. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke kisi-kisi nomor 43. Disajikan narasi, nomor 53 ya. Disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan, serta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah-masalah bilangan. Diberikan indikator ketercapaian kompetensi dasar kelas 2. Untuk ranah pengetahuan yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah disajikan opsi A, B, C. Ini saya tadi sudah melihat di komen sudah ramai.
Bapak Ibu untuk menjadi perhatian, kegiatannya adalah kegiatan tentang membuka, membuka rangkaian proses pembelajaran yang tepat untuk memotivasi. Kita lihat opsi A. Opsi A itu memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk menghitung. Sudah memberikan kegiatan. Itu masuknya ke ranah inti. Inti ya Bapak Ibu. Itu inti. Kemudian kita masuk ke B. Menjelaskan berbagai menjumlahkan bilangan yang dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah menjelaskan berbagai cara menjumlahkan bilangan yang dikaitkan, itu juga masuk dalam kegiatan inti, Bapak Ibu. Jadi sudah dua kegiatan intinya, A dan B. Yang C, berpesan agar peserta didik hati-hati melakukan operasi penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan seperti ini biasanya disampaikan saat akhir. Tetapi di sini clue-nya adalah melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999. Jadi clue-nya di bilangan cacah 999. Berarti C bukan. E, memberikan soal kontekstual penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada hitungan ya di sini, jadi tidak ada detailnya. Kalau soal juga masuk kegiatan inti, karena soal kontekstual. Kecuali kalau soal yang untuk memancing ingatan siswa. Jadi yang tepat itu adalah yang delta. Di sini menampilkan video pedagang sedang melakukan perhitungan total. Jadi di awal ditampilkan tentang pedagang yang melakukan perhitungan total. Nah, otomatis itu akan membangun struktur dari siswa. Oh, nanti kita mau mengadakan seperti ini, penjumlahan sampai dengan 999. Nah, itu adalah pembuka rangkaian proses pembelajaran, ya. Jadi yang tepat itu adalah delta, Bapak Ibu. Begitu. Mungkin seterusnya akan diambil alih. Mbak Intan sudah siap? Siap, Mas. Oke. Oh, silahkan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Intan. Oke, sudah ya Bapak Ibu untuk soal nomor nomor 43 atau 22 ini sudah dibahas oleh Mas Umam. Sekarang saya lanjutkan di soal berikutnya. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di sini tentang kesebangunan. Sebenarnya kesebangunan itu juga termasuk dalam soal perbandingan, ya. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter. Nah, berarti di sini ada variabel bayangan. Sama yang kedua, yaitu pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 mempunyai bayangan 3,5 meter. Nah, ini soalnya kalau diulang lagi seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung sebenarnya. Bapak Ibu, kita harus tahu dulu, sekali lagi harus mau tahu variabelnya ini ada apa saja. Yang pertama ada tinggi, dan yang kedua adalah bayangan, ya kan? Nah, tinggi ini yang pertama tadi tingginya gedung, yang satunya adalah tingginya siswa, ya. Ini saya tuliskan supaya rapi. Yang pertama itu adalah gedung, saya tingkat gedung. Yang kedua adalah siswa. Nah, ini harus diisi dulu. Gedung tingginya kita cari, maka di sini ditulis dengan Y atau X, boleh silahkan. Punya bayangan berapa? 56. Dibuat kayak gini dulu. Siswa tingginya berapa? 1,5. Terus bayangannya berapa? 3,5. Nah, sekarang kita hubungkan dulu. Apakah antara gedung, antara tinggi dengan bayangan itu senilai atau berbalik nilai?
Semakin tinggi bayangannya semakin panjang atau justru semakin pendek? Panjang. Semakin apa? Oke. Oh, nggak ada suaranya. Suara saya nggak masuk, Mas Umam. Masuk kok, Mbak. Masuk. Masuk. Oh, masuk. Oh, ya sudah. Apakah ini berbalik atau senilai, Bapak Ibu? Tadi konsep di awal sudah saya terangkan loh ya. Kalau senilai itu Senilai, Bu. satu variabel naik, yang lain juga Senilai. naik. Iya, senilai. Karena semakin tinggi bendanya, pasti bayangannya juga akan semakin tinggi. Nah, kalau senilai cukup kita kali silang. Ya kan tadi ya. Kok bisa kali silang? Ya karena ini 1/5, ini 1/5 dengan Y, 1/5 per Y sama dengan 3/5/56. Sama aja kan dibalik ya, Y per 1,5 sama dengan 56/3,5. Penyelesaiannya cukup dikali silang. Nah, gini ya. Berarti 3,5 kita kalikan Y, jawabannya 3,5 Y. 1,5 kita kalikan 56, jawabannya 84. Maka Y, bagaimana Y? Ini perkalian ya, 3,5 kalikan Y itu perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Ini ya, pembagian. 84 dibagi 3,5. Kalau Bapak Ibu bingung 84 dibagi 3,5, soalnya banyak murid saya kalau pembagian desimal itu sudah menyerah dulu gitu ya. Nah, ini kan 84 dibagi dengan 3,5 ya. Maka caranya ini supaya mudah, ini kita kali 2. Yang atas juga kita kali 2. Nah, sehingga ini nanti berubah jadi berapa? 168 dibagi dengan 7. Nah, itu kan lebih mudah toh kalau anak-anak. Daripada tadi 84 dibagi 3,5 kan bingung ya. Maka caranya dikalikan dengan 2. Masing-masing dikali 2. Maka sehingga 168 kita bagi 7. Jawabannya adalah 24. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menguasai perbandingan, soal apa saja bisa. Yang penting bisa tadi apakah ini senilai atau berbalik nilai. Dari tadi ketemunya senilai terus ya, belum ketemu yang berbalik nilai ya. Semoga nanti ketemu yang berbalik nilai. Bisa saya lanjutkan? Saya hapus dulu. Oke, saya lanjut di soal nomor berikutnya. Oke, kesebangunan. Sama lagi perbandingan senilai. Ya kan, kalau ini pendek pasti juga pendek, kalau satunya panjang pasti juga panjang. Nah, ini sering keluar ini. Sebuah foto ditempel pada karton seperti pada gambar. Di sebelah kiri dan kanan, berarti ini ya Bapak Ibu ya, sebelah kiri sama kanannya itu masih ada karton masing-masing selebar berapa senti nih? Saya cek dulu. 3 cm, ini di soal kurang ya. Tak buka yang ini langsung saja ya. Ternyata sebelah kiri sama kanan itu masih ada ruang sebesar 3 cm. Sedangkan bagian atas dan bawah belum kita ketahui ukurannya. Ini baru mau dicari dulu Bapak Ibu ceritanya. Berarti bagaimana caranya? Saya kembali dulu ke sini. Nah, tadi kan sudah tahu ya, di bagian kiri sama kanannya itu ada 3 cm. Tak tulis di sini ya, ini 3. Kemudian di sini juga 3. Ini belum kita tahu, kita sebut dengan X. Yang bawah juga kita sebut dengan X. Gitu ya. Nah, berarti bagaimana cara menuliskannya? Ini kan lebarnya 30 ya. Saya tulis dulu lebar sama panjang. Yang ini yang figura, yang bawah nanti yang foto. Jadi saya selalu membiasakan seperti ini ke
anak-anak supaya mereka terbiasa menganalisis. Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu, figura lebarnya berapa? Silahkan ditulis di kolom chat. Lebar figuranya. Figura itu karton itu loh maksudnya. Berapa? 30. 30 betul. Panjangnya berapa? 40. 40. Sekarang saya tanya, foto, fokus ke foto. Foto lebarnya berapa? 3. 24. 24 atau 3 atau 27 atau berapa? 24. 26. 26. 24. Silakan mempertanggungjawabkan 24. jawabannya. Bu Susi Novianti, dari mana dapat 24 Bu Susi? Bu Nuki juga nih, dapat 24 dari mana Bu? 30? Betul Dikurangi sekali. 6. Iya, karena ini kan sudah kepakai 3 2 bagian 3 sama dari 3 ya. Betul, hebat. Berarti 30 ini kita kurangi 3, berarti jawabannya 30 kurangi 6. 24 cm gitu ya. Nah, sekarang saya, lah panjangnya berapa? Sudah tahu atau belum? X. Panjang foto. 40 kurangi X kurangi X. Iya, betul. 40 kurangi dengan X, kurangi lagi dengan X. Lah ini kita tuliskan dulu dengan A. Gitu ya, supaya gampang ya. Nah, ingat tadi kalau ini perbandingan senilai apa berbalik nilai. Kalau semakin besar, ternyata juga makin besar juga figuranya. Berarti perbandingannya senilai, ya kan? Kalau senilai tadi sudah diberi cara cepat kan? Cara cepatnya apa Bapak Ibu? Dikali silang. Ya kan? Berarti 30 kita kalikan dengan A. 24 kita kalikan dengan 40. Sampai sini paham? 30 kita kalikan dengan A. 30 kali A. Sama dengan 24, kita kali dengan 40. Kalau saya nulis titik itu kali. Berarti A-nya berapa ini A-nya? A-nya berarti 24 dikali 40 dibagi dengan 30. Berapa ini Bapak Ibu A-nya? Yuk dihitung dulu. 32. Caranya dicoret bisa kan ya? 0 950. Berapa, ayo? 480. 480. Ayo berapa? Ayo yang 960. lain. Oh, beda lagi. Ayo. 0 sama 0 dicoret dulu. 980. Ya kan? 24 dibagi 3. Dapatnya 8. 8 kita kali dengan 4. Ya toh? 8 kali 4 berarti berapa? 32. Sudah ketemu belum 32? Kalau Bapak Ibu dulu baru bagi pasti lama. Jadi kalau murid-murid saya itu saya ajari, kalau kamu ketemu kali bagi, biasakan diginiin Bapak Ibu. Biasakan diginiin. Tulis aja 24 dikali 40 dibagi 30. Gitu. 0 coret sama 0. 3 sama 24. Ini 8. Ya. 8 kali 4, 32. Sampai sini sudah paham? Ketemunya 32 ini. Fotonya nanti panjangnya harus 32. Berarti X-nya berapa ya? Gitu kan ya pertanyaannya ya. Nah, 32 berarti 40 dikurangi berapa? Biar jadi 32. 8. 40 dikurangi 8. Gitu kan ya? Ya. Berarti X-nya berapa kalau kayak gitu? 8 bagi 2.
Iya, betul. 40 dikurangi 2X, jawabannya 32. Berarti 2X-nya itu adalah 8. Berarti X-nya adalah 8 bagi 2. Oh, berarti 4 cm. Sudah ketemu ya, Bapak Ibu ya. X-nya itu 4 cm. Pertanyaannya, foto luas karton yang tidak tertutup foto. 3. Luas karton yang tidak tertutup foto. Berarti yang mana? Yang di sini ini kan ya, karton yang tidak ketutup foto. Berarti yang di luar ini ya. Berarti caranya bagaimana? Caranya cari dulu luas karton, ya kan? Dikurangi luas foto. Ya, yang ditanyakan kan ini toh. Luas karton yang tidak tertutupi foto. Berarti kan yang di luar ini ya, yang jadi bingkainya. Nah, luas karton berarti ukurannya berapa tadi? Figurannya, panjang kali lebarnya. 30 kali 40. Fotonya berapa tadi ukurannya? 40 kali 24 kali berapa? 32. Tadi berapa? 32. Betul. Silakan dihitung nih. 30 kali 40 berapa? 1.200. 1.200. Dikurangi berapa nih? 24 kali 32. 768. 8. Berapa? 768. 24 kali 32. 768. 768. 68. Berarti berapa? Terus dikurangi? 432. 432. 432. 768 ya. Sehingga berapa tadi luas yang tidak tertutup foto? 1.200 dikurangi 768. 432 C. Ini cara pertama. Cara kedua yang ada pada pembahasan. Nanti bisa Bapak Ibu bandingkan. Silahkan kalau mau di screenshot dulu atau mau di foto dulu pembahasannya ini. Jadi konsepnya matematika itu Bapak Ibu yang penting paham apa ya, konsep tadi pecahan perbandingan senilai sama berbalik nilai. Nanti mau di otak-atik kayak gimana juga sebenarnya muaranya ke situ gitu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu jadi guru kelas 6 materi perbandingan sama kelas 5 tuh biasakan kayak gini dulu, dianalisis dulu variabelnya apa, terus apakah itu senilai atau berbalik nilai. Itu nggih. Ya, kita lanjut Bapak Ibu di nomor berikutnya. Nomor saya hapus dulu. Oke, ya. Diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivis. Ya, konstruktivis itu siswa membangun pengetahuannya sendiri, Bapak Ibu. Kita hanya sebagai fasilitator. Jadi gurunya tidak mengajari anak-anak, luas itu panjang kali lebar. Nah, segitu panjang kali lebar loh anak-anak, itu enggak. Tetapi Bapak Ibu memberikan apa? Step by step sampai dia bisa menyimpulkan sendiri gitu ya, itu konstruktivis. Nah, tentang materi bangun datar. Nah, biasanya kayak gini di kelas 4 nih. Saya juga kebetulan guru kelas 4 nih, pasti saya ajak konstruktivis, materi luas, materi keliling.
Seorang guru SD hendak mengajar luas persegi panjang dengan memanfaatkan kertas berpeta. Nah, ini nanti mengajarnya pakai kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Pakai buku streaming itu loh kalau di tempat saya namanya buku kotak itu. Rancangan aktivitas apa yang paling sesuai dengan konstruktivisme adalah siswa diminta menggambar persegi panjang dengan luas berapa satuan. Nah, berarti ini kan sebenarnya cuma ditanya toh, yang bisa menjadi luas sebuah persegi panjang itu yang berapa kotak? Apakah 2 kotak? Apakah 5 kotak? 11 kotak? 36 kotak? Atau 47 kotak? Oh, D. Ada yang lain selain D? Yang selain 36? Atau gimana ya? Kok bisa 36? Tidak tahu. Oke, terima kasih. Berarti itu tugas saya hari ini. Kalau Bapak Ibu sudah tahu kan berarti saya tidak melakukan tugas saya di sore hari ini. Oke. Ini konsep tentang luas persegi. Luas persegi, Bapak Ibu. Persegi itu karakteristiknya adalah mempunyai sisi yang sama panjang. Ya kan? Persegi itu punya sisi sama. Dan luas persegi itu adalah sisi dikali dengan sisi. Atau kita biasa menyebutnya dengan sisi pangkat 2. Ya, sisi pangkat 2. Nah, sehingga mana nih yang bisa disebut dengan bilangan kuadrat? Ya kan? 1 kita pangkatkan 2 adalah 1. Karena 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 2 adalah 4. Nah, maka nanti ada 4 kotak yang kita gunakan. Nanti bisa untuk menuju penjelasan tentang luas persegi. Terus selain itu berapa? 3 kali 3. Berapa? 9. Terus 4 kali 4. Berapa? 16. 5 kali 5. Berapa? 25. 6 kali 6. Oh, sudah ketemu nih. Berapa ya? 36. Termasuk dalam bilangan kuadrat. Yang hubungannya dengan kita mencari luas persegi. Sehingga jawabannya adalah 36. Saya lanjutkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau 2 kan hanya begini. Ini kalau muridnya Bapak Ibu, kecerdasannya adalah visual. Apa Bu maksudnya? Maksudnya dia itu bisanya memahami pelajaran kalau iya betul dipakatkan 2 Bapak Mahfur. Jadi anak visual itu kalau Bapak Ibu ngajar harus pakai gambar. Ya ini contohnya ya. Nah ini sudah dibuat peta kalau hanya 2 kotak nggak jadi persegi, jadinya persegi panjang. Kalau 5 kotak juga nggak jadi persegi, jadinya juga persegi panjang. 11 kotak juga enggak. Yang mana? Yang 36 kotak atau 36 satuan luas. Maka akan menjadi sebuah persegi dengan sisinya 6 kotak ya. Jadi 6 kotak ke samping, 6 kotak ke bawah. Nah, itu ditotalkan nanti ada 36 kotak kecil-kecil, nah itu akan menjadi bangun persegi. Lanjut ya. Nomor 49. Tentang hubungannya dengan jarak kecepatan waktu. Oke. Coba dipahami dulu soalnya. Silahkan dibaca dulu soalnya Bapak Ibu.
Mas Umam, saya gabung pakai akun saya yang satunya, yang pakai tablet. Tolong di-approve supaya saya bisa menjelaskan pakai yang akun saya yang pakai tablet. Mas Umam bisa? Cek Bu Intan, gimana Mbak? Akun saya yang satunya, ini saya sudah gabung di Zoom, pakai akun saya yang satunya. Tolong Yang Intan. di-approve supaya saya bisa ngoret-ngoret pakai tablet saya. Sudahkah? Oke. Oke. Tadi ada yang resen, Mbak. Oh ya, silakan. Silakan, Bu. Pak Nur Politin kalau nggak saja. salah, tadi resen. Nggih, Gimana Pak Nur? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, berkaitan soal yang tadi Bu, itu kan yang ditanyakan menghitung konsep persegi panjang, tapi penjelasannya itu ke persegi terlebih dahulu. Itu bagaimana ya Bu? Untuk soal sebelumnya. Nah ini kan pertanyaannya kan mengajar luas persegi panjang, namun penjelasannya apakah kita harus mencari dengan cara persegi dulu atau bisa langsung ke persegi panjang? Misalkan langsung ke persegi panjang kan di sini 2 juga langsung, yang jawaban A juga bisa langsung ke persegi panjang. Namun untuk jawaban D itu kan bisa ke persegi, bisa persegi panjang. Itu mohon penjelasannya. Oke. Angkanya. Oke, kenapa tadi tidak yang 2, 5, 11, 47? Kalau ini adalah bilangan prima, Bapak. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Kalau kita mau menjelaskan angka 2, itu hanya bisa kita gambar dalam bentuk 1 kali 2 kayak gini saja. Atau 2 kali 1. Ya kan? Nggak ada bentuk perkalian yang lain. 5 juga sama. 5 itu hanya bisanya 1 kali 5 atau 5 kali 1, gitu ya. 11 itu juga bilangan prima. Bisanya 1 kali 11 atau 11 kali 1. Sama yang terakhir itu adalah 47. 47 juga sama. Dia adalah bilangan prima juga. Nah, yang tidak prima 36. Itu bisa kita bentuk dalam 2 kali 18, 3 kali 12. Oh ya, itu kalau persegi panjang ya. Maaf, tadi saya kira itu persegi. Oke, terima kasih loh Pak, sudah diingatkan. Jadi betul, kalau persegi panjang, itu caranya cari yang bukan bilangan prima. Tapi kalau persegi, caranya pilih yang bilangan pangkat 2. Itu nggih? Ya, terima kasih Bu. Iya, siap. Oke, saya sudah bisa jelasin pakai ini, tablet saya. Oke, yuk ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Langsung nyalakan mikrofon nggak apa-apa kalau mau bertanya Pak. Oke, langsung ya, nomor 28. Iya, sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu, sebuah bus dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Berarti di sini ada variabel apa? Variabel kecepatan ya Bapak Ibu ya. Kecepatan itu K 65 km per jam. Berangkat dari kota A pada pukul 7, tiba di kota B jam 7 malam lebih 45 menit. Berarti selama berapa jam nih? 12 jam lebih 45 menit. Ya kan? Dikurangi istirahatnya 2 kali, 15 menit sama 30 menit. Berarti waktu perjalanannya jadi berapa? Dikurangi 45 menit. Iya, betul. Langsung saja saya tulis di sini ya. Waktunya 12 jam. Nah, sepele ya ternyata ya. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, ini Bapak Ibu sudah tahu belum ya sama segitiga ini ya? Segitiga namanya Jokowi. Jarak, kecepatan, dan waktu. Ini segitiga ini ada maknanya Bapak Ibu ya. Kalau ke bawah ini dibagi, kalau ke kanan kiri itu dikali. Ya, saya buat yang agak jelas di sini. Oke, jadi ini jarak, kecepatan, sama waktu.
Kalau ke bawah dibagi, kalau ke kanan kiri dikali, Bapak Ibu. Nah, itu terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jaraknya. Maka jaraknya ini kita silang. Nah, sehingga jarak apa? Tinggal apa itu rumusnya? Kecepatan dikali waktu. Ya. Berarti kecepatannya 65, waktunya 12. Berapa Bapak Ibu jawabannya? Wah, sudah pada jawab semua. Oke, nanti ketemu nyusul sama berpapasan ya. Ya, siap. Jawabannya semua berapa ini? 65 kali 12. Ada yang berbeda ini. Oh, betul. B semua ya. Oke, sip. Hebat, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah 780. Oke, paham ya? Nah, ini juga sedikit pembelajaran buat kita, Bapak Ibu. Kalau anak-anaknya jawab betul, dibiasakan, wah hebat, pinter, sip gitu. Kita kalau mendengar itu kan kita juga senang. Jadi ketika kita jadi guru juga kita sering ucapkan kayak gitu supaya anak-anak kita juga senang. Rumus suku ke N dari barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16 adalah, yuk, coba dijawab di kolom chat. Soal nomor 29 atau 50 ini coba, apa jawabannya? Gimana? Sudah ada yang mau menjawab? Menjelaskan ke saya caranya? Belum ada yang menjawab di kolom chat? Oke, kita bahas ya berarti ya. Oke, siap. Wah, coba. Pembahasannya sepanjang ini. Gimana? Sudah mulai mules apa belum? Padahal ini kuncinya hanya satu. Ini kalau pakai materi matematika secara apa ya? Secara kata guru matematika tuh kayak gini, cari A, cari B, terus baru masuk ke rumus A N-1. Wah, Mbak Gati ini teman saya yang hebat juga. Halo. Oke, cara cepet ya. Mesti carinya kan cara cepet panjenengan ya sukanya. Caranya gimana nih? Caranya kita cari selisihnya. Dari 5 menjadi negatif 2. Aduh. Bentar. Dari 5 jadi negatif 2. Itu naik apa turun? Turun. Turun berapa? Dari Turun 5 3. jadi turun 3. Oke, siap. Ditampung dulu. Kenapa 3, Bapak? 7. Salah, Bu, salah. Oh, enggak apa-apa. Salah itu enggak apa-apa. 7. Oh, ya. Ada yang bilang 7, ada yang bilang Oh, nah. enggak. Tadi gimana? Sudah? Ini dari 5 jadi negatif 2 ya, Bapak ya. Bukan Ya. dari 5 menjadi 3, 2, 2. 1, 0, min 1, min 2. Iya, betul. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu kan sudah Negatif turun 5 ya. 1, negatif 2. Negatif 1. 8. Hebat. Berarti ini turun 7. Berarti 7. kalau turun negatif apa positif? Negatif. Negatif 7. Ya sudah loh. Langsung ketemu jawabannya E. Itu cara simpel pertama. Lah, kalau negatif 7-nya ada 2, misalnya ini juga negatif 7, Mbak. Gitu ya, mesti panjenengan Ya, itu biasanya bertanya-tanya. jebakan. Nah, gimana caranya? Caranya masukkan suku kedua. Ya, kita pakai itu. Kan ini rumusnya A sama
Maaf, saya hapus dulu. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Atau A dikurangi 7N. Gitu ya. Ini maksudnya gimana ya? Nah, ini U2. Ini tuh namanya U1. Ini tuh namanya U2. Ini tuh namanya U3. Ini namanya U4. U itu suku. Ya, berarti U2 itu kita isi dengan berapa? Negatif 2 sama dengan, itu kan ya, berapa dikurangi 7 dikali 2. B-nya tadi kan negatif 7 kan? Berarti berapa nih? Negatif 2 sama dengan A dikurangi 14. Ya kan? Berarti A negatif Bapak Ibu pindah ke sini jadi positif. Negatif 2 ditambah 14. Berapa? Utang 2 dibayar 14. Berarti masih punya 12. Sehingga A-nya adalah 2. Kalau nggak mau ngafalin rumus ini loh, nggak mau ngafalin rumus ini tak hapus. Biasanya itu kan pada males ngafalin rumus toh. Ya, itu caranya kayak gini. Jadi kita tulis UN sama dengan A, ini tadi selisih atau plus atau min itu tadi, min 7N gitu. Lah enaknya kalau langsung ini min 7 sudah ketemu. Nggak usah pakai rumus yang pusing gitu. Tak ulang ya. Oke, siap. Tadi pertama langkahnya apa? Kita cari dulu naik atau turun dari suku pertama ke suku yang selanjutnya. Ya kan Bapak Ibu kan? 5 ke negatif 2 naik apa turun? Turun berapa tadi 5 ke negatif 2? Turun? Turun 7. 7. Negatif 2 ke negatif 9 juga turun? Sami. Ya, sama. Turun 7. Negatif 9 ke negatif 16 juga turun? 7. Ya kan? Sama. Maka ini pasti min 7N. Nah, ini kalau pengen cara cepet ya. Kayak gitu. Ini disimpan dulu min 7N-nya. Nah, min 7N ditambah berapa supaya menjadi suku tertentu? Suku keberapa yang mau kita pakai? Suku kedua. Kenapa nggak suku ke-1? Karena suku ke-1 kan ya A itu sendiri. Boleh kalau mau pakai suku ke-1, boleh pakai suku kedua. Nanti hubungannya begini loh, tak ulang lagi ya. Karena kalau belum paham suku juga pasti bingung. 5 ini kan dia urutan ke-1 ya. Maka ini kita sebut dengan U1. U1. Min 2 itu urutan ke-2. Negatif 9 itu urutan ketiga. Negatif 16 itu urutan keempat. Lah, N itu ke-1, apa kedua, apa ketiga, apa keempat. Maka saya tulis rumusnya begini dulu. UN sama dengan min 7N ditambah berapa? Itu kan tadi yang mau kita cari. Lah, kita masukkan ke yang U1 misalnya yang mau kita pakai ya. Berarti gimana? Min 7 dikali dengan N-nya berapa? 1 ditambah A sama dengan 5. Karena kita pakai U1 tadi. U1 berarti N-nya ini kita ganti dengan 1. Ya. Min 7 kita kali 1 berarti min 7 ditambah A hasilnya 5. Berarti A-nya berapa? 5, ini pindah ke sini. Ditambah 7. Berarti A-nya berapa? 12. Nah, itu ya. Itu cara mencari A-nya. Gitu. Tapi biasanya di soal-soal kayak gini itu, biasanya ininya berbeda langsung. Nah, enak kan? Langsung saja, cukup dicari selisihnya. Kalau dimasukkan U2 juga boleh kok Bapak Ibu. Berarti ini nanti N-nya kita ganti dengan
2. Gitu ya berarti. Kalau U2 kan negatif 2. Berarti min 7 kali 2 ditambah berapa supaya jadi negatif 2? 13. Oh, min 14 tambah A min 2. Berarti A-nya min 12 min 2 ditambah 14. Oh, 12. Sama kan? Nah, berarti 12 dikurangi 7. Oke. Siap ya, lanjut di soal berikutnya. Saya clear dulu. Oke, saya lanjutkan soal berikutnya. Yuk, nomor 30. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Salah satu KD mata pelajaran. Dijawab di kolom chat. Kemudian yang lain. Apa? Selain silahkan jawab di kolom chat. Sifat-sifat bawaan datar berikut adalah indikator yang tepat untuk KD 6.1 kecuali. Kan kita nggak sifat bangun datar ya, sudah tahu belum ya ini? Jajar genjang, persegi, persegi panjang, trapesium. Ini adalah bangun datar. Kalau balok, balok berarti bangun ruang ya Bapak Ibu. Sehingga jawabannya adalah yang Tidak perlu saya bahas lebih lama lagi. Lanjut nomor 31, silahkan. Dibaca dan dijawab dulu. Ulangi, silahkan dijawab dulu. Jangan terkecoh oleh destroyer. Dibaca, dipahami dulu. Tempat saya hujan ini. Apa, Bapak Ibu? Tadi sudah kalau memahami pembahasan Mas Umam tadi pasti bisa jawab kan tadi sama Mas Umam sudah diberi itu ya. Ini di kegiatan awal ya. Kita analisis satu-satu ya. Dari yang A dulu. Guru memberikan A persepsi. Berarti kegiatan apa Bapak Ibu? Awal. Kalau A Awal. Kegiatan awal. Pembuka. Pembuka, betul. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Inti. Satu kelompok terdiri dari bla 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 bla. Inti itu. Jawabannya. Ya, menyimak penjelasan guru. Inti. Membuat dan mengeksplorasi berbagai bentuk. Inti. Memberikan salam. Penutup. Memberikan salam dan berdoa bersama-sama dosen. Awal. Memulai pembelajaran. Berarti itu kegiatan akhir. Memulai pembelajaran. Memulai pembelajaran berarti awal. Pendahuluan yang tepat untuk membuka pembelajaran. Ini soalnya salah ya Mas Umam ya? Kecuali itu Mas. Itu kecuali Mbak. Iya. Intinya lebih banyak. Tapi Bapak Ibu sudah paham kan tapi ya. Kayaknya D itu Bu. Yang penting sudah paham itu tadi ya. Mana yang betul yang ini soalnya. Nah, yang setelahnya ini. Nah, yuk fokus ke sini ya. Pendahuluan kecuali. Salam membuka. Maaf, keklik. Oke, terus ini pembahasan ini ada yang mau ditanyakan? Itu Kak, Bu, nomor 30. Sebentar Mbak Intan. Apa? Saya mau minta maaf dulu. Ternyata tadi saya opsinya itu karena mungkin udah ngantuk ya. Jadi opsinya itu malah tertulis punyanya opsi yang lain.
Iya, ABC Iya. ini kan pilihannya kan? Iya. Iya, opsinya. Jadi bukan opsinya ini. Oke. Cuma Ini ABC-nya memberikan mungkin yang penting, berbeda. ya nggak apa-apa Mas. Yang penting Bapak Ibu tahu kalau yang A ini ada pada kegiatan apa tadi kan sudah tahu ya. Inti. Memberikan salam, berdoa, memulai pelajaran. Awal. Pembuka. Pendahuluan. Dibagi dalam kelompok Inti. sesuai mengatur tempat duduk mereka sedemikian rupa sehingga semuanya dapat berdiskusi dengan baik. Inti. Mengatur tempat duduk mereka. Inti. Sudah inti. Mengatur tempat duduk mereka, Bapak Ibu. Jangan terkecoh. Kira-kira kalau Bapak Ibu ngatur tempat duduknya anak-anak itu pas pelajaran atau sebelum pelajaran? Pembukaan awal. Ya, sebelum. Ya, ini juga pendahuluan. Memberikan persepsi. Sudah jelas pendahuluan. Terus tujuan pembelajaran, kegiatannya nanti mau ngapain aja, itu juga pendahuluan, ya. Berarti yang bukan yang mana? Yang membuat dan mengeksplorasi karena dia masuk ke dalam kegiatan inti. Kalau tadi Bapak Ibu tidak membaca secara keseluruhan, mungkin mau jawab yang B, ya enggak tadi? Mau jawab yang B kan? Iya. Makanya hati-hati di situ. B-nya ini ada kata mengatur tempat duduk mereka sedemikian rupa sehingga berarti di situ kan sebelum pelajaran ngatur kursinya. Itu ya. Saya lanjutkan. Yo, 32. Pahami dulu, jangan tergesa-gesa menjawab. Kalau menjawab diberi alasannya, di chat aja, tulis di kolom chat dulu biar yang lain juga menjawab sesuai itunya sendiri-sendiri dulu. Nanti baru saya tanya, yang menjawab harus bisa mempertanggungjawabkan jawabannya. Kasih alasan, Bu. Jangan hanya D. Apa alasannya? Ayo. Mengamati demonstrasi. Alasannya mengamati demonstrasi, maka unjuk kerja. Oke, silakan yang lain. Kalau sama saya salah nggak apa-apa kok. Santai aja. Salah itu berarti jalan mau menuju benar. Dan pasti nanti akan teringat terus kalau kita pernah salah. Asalkan gurunya jangan mengejudge bahwa sebuah kesalahan itu sebagai sesuatu yang fatal. Di dalam hidup itu salah nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ada lagi yuk yang lain? Apa? C, karena ada istilah praktikum. It's okay. Oke. Yuk yang lain lagi silahkan. Setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Bingung ya, aduh anek demonstrasi, anek praktikum, tapi tak yo anek alat evaluasi, aku bingung aku. Anek hasil pengamatan, iya. Siap? Jeng, kita bahas. Iya, kata kuncinya adalah ingin meminta peserta didik membuat hasil praktikum, Bapak Ibu. Kan yang diminta hasil praktikumnya. Berarti kalau hasil praktikum Bapak Ibu minta apanya? Laporannya, ya kan? Lah laporan itu berarti penilaian apa? Yeay, Pak Mahfur betul, nggak apa-apa Bu Rina, Bu Siti, nggak apa-apa. Jadi besok akan lebih teliti lagi Bapak Ibu. Ingat ya, pada soal kayak gini, yang kita fokuskan itu tujuannya.
tujuannya itu gurunya mau apa toh? Tak atau gurunya itu gitu. Kalau gurunya pengen peserta didiknya itu praktek atau demonstrasi, berarti unjuk kerja. Lah kalau tadi gurunya pengen muridnya membuat hasil pengamatan, maka penilaiannya adalah produk. Ya, kenapa produk? Karena yang dinilai adalah laporan praktikumnya. Ada 3 ya penilaian keterampilan. Yang pertama adalah produk, yang kedua unjuk kerja atau praktik, yang ketiga adalah proyek. Sebenarnya ada satu lagi penilaian portofolio, tetapi portofolio itu bukan digunakan untuk menilai di penilaian rapor. Portofolio itu hanya sebagai kumpulan hasil karya dari peserta didik kita. Gitu nggih. Jadi dalam sebuah pembelajaran keterampilan itu tergantung gurunya mau minta anaknya itu ngapain. Oke, lanjut. Saya bacakan dulu. Perbandingan harga 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi adalah 2:5. Seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi. Ibu tersebut membayar semua makanan dan susu yang dibeli dengan harga 228.000. Jika ibu tersebut membeli 5 dus makanan bayi dan 7 dus susu bayi, jumlah uang yang harus disediakan adalah... Yo, silahkan. Di UB kemarin keluar, Mbak. Oh ya. Jadi berasa mengingat-ingat kembali soal yang kemarin keluar. Saya buka di sini penyelesaiannya. Dimisalkan dulu Bapak Ibu. Tadi makanan bayi kita misalkan M dan susu bayi kita misalkan dengan S. Maka perbandingannya adalah makanan bayi dibanding susu adalah 2:5. Ya kan? M banding S adalah 2:5. Maka akan kita ubah di sini S-nya berapanya M gitu ya. S-nya berapanya M atau M-nya berapanya S. Nah, di sini oleh tim kami diubahnya itu M. M-nya berapa S ya gitu kan. Kan caranya gini kan tadi. 5 kali M sama dengan 2 kali S. Sehingga M adalah 2 kali S dibagi 5. Atau 2 kali S bagi 5. Atau 2/5 S. Oke. M-nya kita ganti dengan 2/5 S. Ya memang begini angkanya. Nggak ada cara lain ya. Nggak apa-apa. Oke. 9 kali 2. Ini dimasukkan ke kalimat soalnya tadi ya Bapak Ibu ya. Kan 9 dus makanan berarti 9M. Ditambah 4 dus susu berarti 4S adalah 228.000. Lah M-nya ini kita gantikan ke sini ya. 9 kali 2/5S ditambah 4S sama dengan 228. 9 kali 2, 18/5S ditambah 4S adalah 228. Supaya hilang penyebutnya, maka kita kali 5 semuanya. Diperoleh 18S ditambah ini 4 kali 5, 20. 228 kali 5, 1.140. 18 susu ditambah 20 susu hasilnya 38 susu. Sehingga 1 susu hasilnya 30.000 harganya. Setelah ketemu harga susu bayi 30.000, kita kali ke sini. Cara mencari makanan bayi berarti M adalah 2/5 kali 30.000.
Ini kita coret, 5 dengan 30 dapatnya 6, 2 kali 6, 12.000. Setelah ketemu harga susu dan harga makanan, tinggal kita masukkan. Yang ditanya 5 dus makanan. 5 dus makanan nggak apa-apa, sulit nggak apa-apa. Iya Bu, kan cuma satu nanti di soal. Kalau ketemu kayak gini boleh kok nggak dikerjain, nggak apa-apa. Jadi jangan terpaku ke soal yang sulit ya Bu ya. Kan tapi kalau yang bisa juga mari kita kerjakan. Gitu. 5 kali 12.000 60.000 ditambah 7 kali 30.000 210.000. 60 kali 210 jawabannya 270.000. Ini sudah cara paling sederhana. Nggak ada lagi nih yang mau disederhanakan, mau cara apa lagi nggak bisa. Oke. Silakan Bu Hijul Imamah. Bisa diulang, Mbak. Yang sebelah mana yang mau ditanyakan? Stepnya dari sini dulu. Ya. Dari sini, perumpamaan tadi, terus dibawa ke sini. Ini dapatnya dari soal yang diketahui ya. 9 makanan ditambah 4 susu, 228. Makanan M-nya kita ganti dengan ini tadi. 2/5 S. Dipindah ke sini. Sehingga ketemu harga susu. Setelah ketemu harga susu, kita cari harga makanan. Kembalikan lagi ke sini. 2/5 kali susunya kan dapat 30.000. Berarti 2/5 kali 30.000. Jawabannya 12.000. Setelah ketemu, kita masukkan ke soal. 5 dus makanan berarti 5 kali 12 ditambah 7 susu bayi. 7 kali 30.000. Jawabannya 270.000. Rp30.000 dapat dari mana, Bu? Oke, good. Pertanyaan yang baik. 18 S ditambah 20 S, 18 susu ditambah 20 susu, dapatnya 38 susu. Lah kalau 38 susu harganya 1.140.000, berarti satu susunya berapa? 1.140.000 dibagi dengan 38. Dapatnya 30.000. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. 3 siswa, yaitu Amir, Budi, dan Chandra, mengikuti pemilihan ketua OSIS. Amir mendapat 2 kali suara Budi. Nah, Amirnya tadi dapat 2 kali suaranya Budi. Kita tulis di sini dulu. Amir itu 2 kalinya Budi. Terus, serta Chandra itu 6 kalinya Amir. Berarti Chandra berapa kalinya Budi? Amir kan 2 kalinya Budi. Berarti Chandra ini 6 kalikan 2 kalinya Budi. Berarti Chandra berapanya Budi? 12 kalinya Budi. Ya kan? Amir 2 kalinya Budi. Chandra 12 kalinya Budi. Kenapa bisa 12? Karena tadi kan 6 kali punyanya Amir. Sedangkan Amir sendiri 2 kalinya Budi. Berarti 6 kali 2, 12. Total suara, total itu berarti miliknya siapa? Ya miliknya Amir, ya miliknya Budi, ya miliknya Chandra. Itu totalnya 300. Lah Amir tadi berapa kalinya Budi? Oh 2B. Gitu ya. Saya misalkan 2 kali Budi itu kita sebut dengan 2B. Kalau 12-nya kali Budi saya sebut dengan 12B. Gitu ya. Oke. Terus berarti ini Amir kita ganti dengan 2B. Punyanya Budi tetap kita tulis B. Punyanya Chandra kita ganti 12B.
sama dengan 300. 2 ditambah 1, ya kan? 2B ditambah 1B berarti 3B. 3B ditambah 12B berarti 15. Ternyata 15B adalah 300. Berarti B-nya berapa? B-nya B berarti 300 dibagi dengan 15. Ya, 300 bagi 15. Jawabannya 20. Sip, betul. Thank you. Hebat. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini hanya permisalan. Kalau yang ditanyakan punyanya Budi, ya berarti kita bawa ke Budi semua. Amir kan 2 kalinya Budi. Lah Chandra 6 kalinya Amir. Dihubungkan ke punyanya Amir tadi. Oh, berarti jadi 12 kalinya Budi. 2 kalinya Budi ditambah Budi itu sendiri berarti 3 Budi, 3 Budi ditambah 12 Budi berarti 15 kalinya Budi 300. Ya. Kenapa Chandra tidak? Kenapa Chandra 12B, Bu? Kenapa bukan 6B? Saya bertanya, Bu. Kenapa Chandra bukan 6B? Karena Chandra diketahui 6 kali suaranya Amir. Ya, Chandra itu 6 kalinya Amir. Padahal Amir itu 2 kalinya Budi. Ini. Chandra itu 6 kalinya Amir. Oke, jadi yang menjadi perhatian di sini adalah Chandra, iya, 6 kalinya Amir. Berarti padahal Amir itu sendiri 2 kalinya Budi. 6 kalikan 2, 12 kalinya Budi. Begitu, Pak. Iya, Bu, ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Saya hapus dulu yang tadi. Oke, yuk silahkan dijawab. Harus mau membaca, harus mau menelaah, berpikir, dan silahkan dijawab dulu. Guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka. Oke. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Nah, ini berarti ditanya teori belajar apa ya? Guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Nah, pinjam. Pada saat pandemi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Oke, ada yang B, ada yang E. D, Bu. Kan D ya? E. Harus banyak praktek. Terus kalau yang B, harus dimulai dari yang dikenali siswa. Ada yang D, sesuai dengan tahap berpikir kognitifnya, yaitu teori Piaget. Kita cek jawaban yang mana yang jawab betul. Yang betul adalah harus banyak apa? Ulang-ulang. D. Itu di soal TO kemarin ada, Mbak. Apa jawabannya, Bu? Kuncinya yang itu mengenal dari yang dikenali siswa dulu. Mas Umam, bisa mendengar suara saya jelas? Bisa, Mbak. Ya. Untuk yang ini jawabannya yang halo, Ini, ya? Mbak. Ya. Halo. Ya. Jelas, Mas? Jelas, Ge. Jadi gini,
di sini itu yang paling tepat, ya. Nah, di sini adalah guru kelas 1 sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi itu terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teknik ini ya, teknik meminjam. Teori belajar yang manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Nah, kita lihat di opsi yang A. Di opsi yang A, itu tentang, teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri oleh ways of understanding. Nah, itu merupakan kurang pas ya. Di sini kurang pas. Kemudian kalau yang B, teori belajar Vygotsky yang mengatakan belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. Itu juga kurang pas. Tapi itu bisa tepat ketika situasinya adalah tatap muka. Situasinya adalah tatap muka. Karena ini kan pandemi, jadi menggunakan video. Kita lanjutkan ya. Yang C, teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. Teori Thorndike ini bisa berhasil jikalau ini dilaksanakan dengan tatap muka, bukan tatap maya. Karena ini adalah kasusnya adalah tatap maya, ya. Tatap maya disajikan dengan video. Nah, ini kan merupakan hambatan belajar ya. Kasusnya di sini kan adalah hambatan belajar. Hambatan belajarnya adalah guru tidak memberikan pengajaran secara langsung. Jadi hanya lewat video. Jadi siswa tidak merasakan sentuhan dari guru. Padahal guru itu kan kalau memberikan sentuhan kepada siswa, maka itu akan lebih bermakna pembelajarannya. Kemudian yang D. D itu kurang tepat karena belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya. Itu memang sesuai teori Piaget seperti itu, Bapak Ibu. Di teori Piaget seperti itu. Harus sesuai tahap berpikir kognitifnya. Kalau kelas 1 SD, pengurangan 2 angka, itu sudah tepat dengan tekniknya ini. Tetapi sekali lagi ini adalah tatap maya, bukan tatap muka. Kalau tatap muka itu bisa dicontohkan dengan benda-benda konkret, ya, dengan benda-benda konkret atau benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Karena kasusnya adalah pandemi, ini terpaksa disajikan dengan video. Nah, Bapak Ibu, di sini ada teori belajar punya Brosseau. Mungkin Bapak Ibu juga baru mendengar ya tentang teori Brosseau ini. Nah, di teori Brosseau ini adalah menjelaskan tentang hambatan belajar, Bapak Ibu. Jadi harus banyak berlatih di sini. Berlatih dalam artian juga bisa mengulang-ulang. Tetapi kalau kajian dari Brosseau ini namanya adalah teori yang sudah mengarah ya. Namanya adalah teori situasi didaktik punya Brosseau ini. Jadi sebentar ya, saya selang dulu ada yang sedang kerusuk-kerusuk. Ya. Yeah. Nah, untuk di teori Brosseau ini situasi ini adalah rancangan bahan ajar itu sebagai solusi meminimalkan hambatan belajar. Di sini kan hambatan belajarnya kan adalah pandemi. Jadi guru tidak bisa bertatap muka, hanya bisa bertatap maya. Maka guru terpaksa, karena ini sudah ada terpaksa ya, disajikan dengan video. Karena terpaksa dengan video, nah ini yang dimaksudkan adalah tekniknya ini, teknik dengan video ini. Kenapa harus dengan teknik video? Nah, dengan teknik video itu karena didasari dalam teori Brosseau, siswa harus banyak praktek.
Sedangkan di teori Brosseau ini adalah rancangan bahan ajar itu dirancang sebagai solusi meminimalkan hambatan belajar siswa. Hambatan belajarnya di sini pandemi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa Brosseau? Jadi karena pandemi. Kalau tidak pandemi, ini mungkin opsi yang lain bisa benar. Sekali lagi untuk soal jangan hafalan jawaban, tapi perhatikan konsepnya. Jadi mungkin ada soal mirip, tapi sedikit berbeda narasinya, itu sudah mempengaruhi jawaban. Ya, betul sekali. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ingat sekali lagi, jangan menghafalkan jawaban, tapi analisis dulu kasusnya. Karena di sini kasusnya tadi masa pandemi, otomatis kan tidak bisa bertemu secara langsung, berarti ada hambatan kan di situ kan. Nah, ternyata kalau hanya dengan melihat video itu saja nggak cukup kan, Bapak Ibu, kita harus mengajak sesuatu praktik langsung kayak gitu. Itu ya, jadi jangan hanya menghafal. Kemarin ada soal kelas 1 SD pengurangan tuh jawabannya yang B itu, nah itu jangan seperti itu. Jadi lihat analisis konteks masalahnya gitu. Saya lanjutkan ya, karena juga sudah mau maghrib. Ini tinggal soal terakhir nih Bapak Ibu. Silakan dijawab dulu. Sebuah persegi panjang. Ini ada persegi panjangnya 4 cm x 6 cm dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti pada gambar. Jadi ini dibagi 2 diwarnai 2 enggak. Terus dibagi lagi 2 diwarnai 2 enggak. Dibagi lagi sehingga menjadi seperti ini. Setiap persegi panjang yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 dan dilakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Siswa akan menghitung luas permukaan yang sudah diwarnai. Bagaimana seharusnya siswa mulai menyelesaikan masalah tersebut? A. Bertanya kepada guru. B. Mengingat materi yang baru saja dipelajari. C. Mengidentifikasi informasi. Dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya. D. Mencari pola pengubinan yang ada pada soal. Atau E. Bertanya kepada teman. C. Apa jawabannya? C, Bu. Ada yang C. E. Bertanya kepada teman. Apa nih jawabannya? Ya, jawabannya mana? Lakukan dulu identifikasi informasi ya. Iya, jadi biasakan apa-apa itu diidentifikasi. Maka kita sebagai guru ketika nanti dapat soal juga sama, identifikasi baru dianalisis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak terasa nih waktunya sudah 1,5 jam dan hampir mau 2 jam. Dan alhamdulillah sudah adzan maghrib juga. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita akhiri dulu dengan doa Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup dari saya, mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Mas Umam dan Bapak Ibu guru semuanya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambah ya Mbak Itan? Terima kasih. Oke. Ada yang bertanya, apakah tidak ada berpapasan dan menyusul? Nanti Bu berikutnya. Sekali lagi kita step by step dulu. Kalau nanti langsung brok, takutnya nanti malah ya tepat sekali. Mbak Intan mungkin bisa stop screen, kita foto bersama dulu. Ya, monggo Pak Kolidin, saya beri waktu sebelum kita foto bareng. Terkait kesebangunan juga nanti dicarikan soal yang itu Pak. Kemarin ada soal yang bentuknya segitiga, namun segitiga ABC jarak titik A sampai D berapa senti? Nah itu Pak. Terus jarak dari titik C
C ke B itu berapa, itu soal-soal seperti itu Pak yang kemarin belum bisa melogika Pak. Terima kasih. Oke, siap Pak. Nanti ditunggu ya. Insya Allah matematika ke depannya akan bahas soal itu. Video tidak bisa dibuka. Oh ya, enggak apa-apa. Kita foto bareng dulu. Ada beberapa slide ya, jadi nanti mohon untuk menahan sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, Bapak Ibu, mohon ditahan dulu gayanya. Foto mohon ditahan dulu sebentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silakan nanti untuk menunggu recordnya di grup sama PPT-nya. Jadi karena pembahasan tadi nggak bisa di-record secara langsung, tapi oret-oretannya udah ada ya. Kemudian besok Senin, mohon besok Senin bisa menunggu apakah saya besok Senin bisa memberikan bonus atau tidak. Semoga bisa. Ini materi sedang mau saya buat dulu. Kalau nyandak ya saya berikan bonus besok. Kalau enggak ya Selasa tetap, Rabu tetap kita ada pertemuan. Begitu. Terima kasih semuanya. Selamat senja. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada Bapak Ibu kelak saat Bapak Ibu guru menghadapi UP yang kira-kira berapa? 20 hari lagi mungkin. Tetap semangat. Iya, akhirnya ya, Mbak Intan, monggo boleh. Rambut gaya. Saya akhiri ya Mbak Intan, saya end meeting call out.